Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SDIT Al-Mumtaz yang soleh dan soleh semuanya? Semoga tetap selalu sehat, bersemangat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Nah anak-anakku, hari ini sebelum kita belajar, sebelumnya kita akan menyimak majelis pagi yang akan Ustazah sampaikan tentang bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan kita menjadi tetap bersih, nyaman, asri ya. Alhamdulillah kita panjatkan ya puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa pada hari ini untuk mendengarkan majelis pagi, dan insya Allah yang akan diberkahi Allah SWT. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi kita akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat para heboh para malaikat ya, malaikat Allah SWT, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Nah alam yang seluas ini yang Allah ciptakan dengan lingkungan ini, kita sangat bersyukur ya, Allah berikan satu nikmat kepada kita yang tentunya akan selalu kita tetap rawat dan tetap kita jaga. Nah anak-anak sekalian, pada majelis pagi hari ini Ustazah akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab kita ya untuk menjaga lingkungan kita ini agar tetap menjadi lingkungan yang bersih, rapi, asri. Nah itu adalah tanggung jawab kita. Nah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat itu juga merupakan adalah satu sedekah kita loh anak-anak, karena kita membangun sekolah kita ini, nah membentuk sekolah kita, merapikan sekolah kita menjadi indah, menjadi cantik. Allah suka ya, karena Allah suka hal-hal yang indah, Allah suka hal-hal yang cantik, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Nah di sini Allah memperingatkan kita ya, bahwa kita jangan membuat kerusakan di muka bumi ini yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah perbaiki. Nah sehingga kita harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan, karena sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah ketika kita menjaga lingkungan kita menjadi tetap bersih, ketika kita ada sampah, kita buang sampahnya di tong sampah. Kita lihat kok tanaman kita ini sepertinya sudah layu gitu ya, ayo disiram tanamannya gitu ya. Bukan hanya tugas OB gitu, tapi tugas anak-anak juga. Nah karena itu tadi, tanaman itu merupakan ciptaan Allah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga anak-anak ya. Sama seperti kita, kalau kita nih misalnya seharian gak makan, beda lah dengan berpuasa. Kalau berpuasa kita sahur kan, tapi kalau misalnya kita tidak makan siaran dari malam sampai ke malam lagi, kita bisa sakit, bisa lemas. Begitu juga tanaman yang ada di sekitar kita, mereka juga butuh ya, butuh perawatan, butuh perhatian, makan, minum. Nah siapa dong kalau bukan kita? Nggak mungkin kan kalau dia bisa. Memang Allah menciptakan dengan berbagai macam tanaman itu bisa hidup sendiri ada, tapi kita lihat yang lingkungan kita, yang kita tanam, kita harus bertanggung jawab dong. Kita pengen lingkungan sekolah kita asri, cantik dengan tanaman-tanaman. Coba kita lihat, kalau sekolahnya rapi, bersih dengan tanaman yang cantik-cantik, yang indah-indah, pasti anak-anak seneng kan melihatnya, betah ke sekolah. Tapi bagaimana dong kalau tanamannya itu udah rusak, layu gitu ya. Nah itu tanggung jawab kita untuk bagaimana merawatnya, bagaimana kita akan memberikan nutrisi kepada tanaman yang kita rawat tadi, yang kita tanam ya. Nah jadi tadi ayat di surah Al-A'raf itu merupakan penegasan kepada kita, mengajak kita
agar kita tidak membiarkan atau merusak, justru merusak. Misalnya udah cantik-cantik di tanaman yang ada di taman, kita petik gitu ya, itu nggak boleh sembarangan kita petik loh. Tujuannya untuk apa? Kalau kita untuk merusaknya nggak boleh. Tapi kalau kita misalnya menanam tanaman mawar, bunga mawar, kemudian kita rawat, kita ambil bunganya untuk mempercantik ruangan kita lagi, itu boleh. Tapi kalau kita misalnya kita rusak-rusak bunganya, daunnya gitu kan, itu kan nggak boleh ya, itu sudah merusak. Nah maka itu dengan penegasan yang Allah berikan pada kita, nah upaya kita untuk melestarikan lingkungan ya, tak hanya misalnya kita mau misalnya nanam tapi tidak kita rawat. Nah kan, tapi bagaimana tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita ini agar menjadi lebih cantik. Nah itu adalah tanggung jawab kita semuanya anak-anak, bukan hanya tugas OB, tugas misalnya pembantu kita yang merawatnya, tidak, tapi kita nih peduli terhadap lingkungan kita. Nah kalau kita misalnya peduli terhadap lingkungan kita, itu salah satu bukti bahwa kita juga peduli terhadap diri kita. Bagaimana kita akan peduli kepada lingkungan kita, ya kan? Itu tandanya, artinya kita tidak peduli terhadap diri kita. Tapi kalau kita sudah peduli dengan diri kita, juga lingkungan kita, Masya Allah ya, itu akan berbuah bernilai pahala. Nah tadi saja sampaikan, Allah tuh suka yang indah-indah, suka yang, kenapa Allah ciptakan bunga itu tidak hanya satu warna, ada warna mawar aja berbagai macam warna kan, supaya lebih cantik dan indah ya. Masya Allah ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan ya, tanaman, tumbuhan yang Allah berikan pada kita itu sebagaimana, supaya kita lebih bersyukur lagi pada Allah bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Nah sekarang coba ayo sama-sama kita merawat lingkungan sekitar kita, di sekolah, di rumah gitu ya, di lingkungan manapun lah, terutama di sekolah kita dulu nih gitu ya, tempat anak-anak belajar. Nah tempat dimana anak-anak belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi bagaimana juga kita belajar untuk merawat lingkungan kita agar lingkungan kita tuh menjadi indah, bersih, nyaman gitu ya. Nah jadi seorang muslim itu kan ya akan sehat, melihat tanaman yang mekar-mekar, yang cantik, itu akan menjadi sehat loh anak-anak ya. Tadi yang jadinya lemas ketika melihat tanaman yang segar, Masya Allah ya, itu suatu tanda bahwa kita tambah bersyukur kepada Allah. Nah poin utamanya anak-anak bahwa dengan menjaga lingkungan ya, lingkungan kita tetap bersih, itulah ciri seorang muslim. Karena bagian kita, ciri-ciri iman kita ya, salah satunya juga menjaga lingkungan kita tetap menjadi bersih. Lingkungan yang bersih, seorang muslim harus bersih ya, tidak kotor, tidak jorok penampilannya. Bukan hanya diri kitanya tampilannya, tapi bagaimana tampilan sekolah kita juga lebih baik lagi. Nah jadi anak-anak mulai sekarang harus bersemangat ya untuk merawat lingkungannya. Jika ada sampah, yuk dibuang sampah pada tempatnya. Jika ada melihat tanaman yang sudah layu, ayo disiram. Ajak temennya, ajak teman sekelasnya untuk melihat tanamannya. Jangan dibiarin begitu aja gitu kan, sayang ya anak-anak ya. Oke anak-anak, insya Allah mudah-mudahan majelis pagi yang Ustazah sampaikan ini menjadi semangat kita untuk selalu bersyukur pada Allah, lebih dekat kepada Allah ya, dengan merawat lingkungan kita ya. Karena dari awal ya, mulai yang terdekat dulu, lingkungan kita dulu nih. Bagaimana kita akan peduli pada lingkungan yang besar, lingkungan diri kita dulu, lingkungan sekolah kita dulu, terawat dengan lebih baik lagi. Baik Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.